bersama dengan Hafez Gumai. Hafez. Halo, apa kabar Mas? Hafez aktif di kualitas. Ya, halo. Tadi kayaknya putus Mas, agak ini Iya. sinyalnya. Apa? Sinyalnya Mas Kolil kayaknya agak ini deh. Jelek ya sinyal gue ya. Uh-uh. Udah 2 hari ini nih sinyal kacau balau nih. Aduh kacau. Gue jadi belum kelihatan nih muka lo nih. Aku sih ngeliat Mas Kolil udah. Oh ya. Gue belum bisa nih lo. Tapi suara putus-putus nggak, Fes? Enggak, suara nyambung. Oke, Mas. Oke. Jadi langsung aja Hafez di Koalisi Seni sehari-hari bekerja sebagai apa? Selama ini aku jadi ini ngurusin advokasi kebijakan sih kebanyakan. Jadi ngulik-ngulik undang-undang, ngebacain keputusan-keputusan pemerintah soal seni, ya kayak gitu-gitulah. Oke. Lalu bisa diceritakan sedikit sebelum nanti sampai ke banyak membantu Glenn di merancang program-program di konferensi musik Indonesia ya. Kami awalnya ketemu Glenn gimana, Fes? Oh, pertama kali ketemu Glenn itu langsung Kak Glenn tuh 2017. Ketemunya juga di tempat yang agak nggak wajar sih sebetulnya. Jadi aku sama Kak Glenn tuh ketemu di Kementerian Keuangan di situ. Jadi kalau ingat dulu ada kasus Terelie itu yang dia protes soal pajak penulisan terlalu gede. Iya, nah betul. itu kan akhirnya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kan bikin diskusi itu, ngundang banyak banget seniman untuk ngomongin itu dan klarifikasi. Nah salah satunya yang hadir juga tuh Kak Glenn. Nah pada waktu itu aku koalisi seni, aku sama Mbak Linda hadir. Oke. Nah pada waktu acara tuh Kak Glenn duduk di meja melingkar gitu, kayak meja kawinan tuh di sebelah aku sama Mbak Linda. Ya kan namanya pertama kali ketemu kan ya norak-norak gitulah ya. Wah, Glenn Fredly nih gitu. Terus aku bisikin Mbak Linda, Mbak, kayaknya boleh deh kita kenalan gitu. Pada waktu itu koalisi seni kan istilahnya nggak ada anggotanya yang berasal dari industri gitu. Kebanyakan kalau nggak seniman yang mungkin tanda kutip seniman aktivis gitu ya, atau seniman yang memang jauh lebih eksklusif lah, ceruknya nggak industri pop gitu. Nah akhirnya Mbak Linda ikutan lah. Kalau yaudah boleh deh kita kenalan deh sama Kak Glenn ya gitu. Cuma pada waktu itu Mbak Linda memang agak ragu tuh. Glenn mau nggak ya kenalan sama kita gitu. Koalisi seni kan tanda kutip nggak beken lah. Oh ternyata nggak, dia ramah banget gitu. Akhirnya pada waktu itu kita kenalan dan nggak nyangka setelah itu Kak Glenn malah yang hubungin kita balik. Pengen kerjasama lebih lanjut sama koalisi seni. Jadi di acara, lanjut aja langsung ya. Ya. Jadi di acara yang soal Terelia itu tahun berapa? Fest 2016? 2017. 2017. Iya. Lalu dari situ Glenn justru yang mengurus koalisi seni. Jadi kayak 2017 November gitu, lupa 2017 November apa Desember, tiba-tiba Kak Glenn nelfon lah ke kantor. Bilang, boleh nggak gue main ke kantor gitu kata dia. Ke kantor polisi. Nah kan koalisi sini kan, Glenn Fredly mau main nih ke kantor gitu. Aneh juga pada waktu itu, soalnya kita nggak sama sekali nggak tahu lah ininya, latar belakangnya dia di dunia aktivisme gitu. Yeah. Akhirnya dia datang pada waktu itu bareng sama Mbak Nastasia Abigail. Oh gitu. Terus sama siapa namanya? Aduh lupa, Mas suaminya. Dimas. Mas Dimas gitu-gitu, Mbak Intan. Yeah. Datanglah mereka kan ibaratnya yang ngebantuin kami pertama tuh mereka justru. Awalnya ya. Betul. Iya, kami 2018 tuh awalnya timnya itu. Mereka datang ceritalah, kita ada kegiatan nih, rencananya pas Maret Hari Musik Nasional di Ambon, pengen bikin konferensi musik. Nah pada waktu itu mereka minta ke koalisi sini, bisa nggak kira-kira bantu untuk memperkaya lah dari sisi substansi gitu, apa aja yang kira-kira bisa kita kolaborasi ini. Siapa tahu koalisi sini juga punya program-program yang cocok.
Ya. Nah dari situ tuh bermula tuh akhirnya kerja sama kita. Cuma mungkin Jadi ya, bedanya karena Cuma bedanya mungkin kalau kami 2018 itu karena memang udah berjalan ya, koalisi sini masuk di akhir gitulah. Jadi pembicara udah pada di lock. Kita cuma bantu di sisi bikinin tor, ngubah beberapa tema sama yang bikin itu 12 rencana aksi itu loh. Yang akhirnya dikasih ke Jokowi. iya tapi waktu dulu sebelum ada koalisi seni, kira-kira arah Mm-mm. konferensinya seperti apa? Lalu setelah ada koalisi seni jadi seperti apa dan pergulatan di dalamnya itu gimana dan Glenn gimana tuh ketika menyikapi berbagai hal, misalnya masukan dari orang lain gitu kan? Karena konferensi musik Indonesia yang pertama di Ambon itu mungkin yang pertama ya sepanjang Pertama. yang pertama maksudnya nggak tahu tahun 50-an 60-an gitu nggak ada lah ya konferensi musik nggak pernah ada kan Kalau yang sifatnya nasional sih katanya yang pertama tuh, kami tuh di Indonesia. katanya yang pertama ya oke jadi kan itu memang besar dan juga berhasil membuat rekomendasi 12 rekomendasi yang bagus-bagus kalau dijalankan gitu ya dan besar-besar gitu ya dan saya pikir apa ya kayak benar-benar sebenarnya benar-benar terarah konferensinya itu bisa diceritain lagi nggak misalnya dari proses apanya ya pemasakan ide-idenya sampai ya bagaimana perjuangannya untuk bisa mewujudkan konferensi yang ya kan itu butuh banyak uang, butuh keterlibatan banyak orang, stakeholder gitu ya. Jadi kalau kerja sama Kak Glenn pada waktu itu ya, yang Ya. namanya dulu baru pertama kali ketemu ya kita juga masih tes-tes ombak lah ya. Ini orangnya kalau dikasih masukan bisa seberapa jauh nih, gitu segala macam. Nah, tapi di luar dugaan memang orangnya sangat akomodatif gitu. Jadi kita bilang, Kak Glenn kayaknya kalau cuma seminar nih yang namanya konferensi cuma satu arah dari panggung ke penonton, gak asik deh gitu. Pesertanya harus beneran diajak ngobrol gitu, nggak bisa cuma kita seminar tiba-tiba keluar kesimpulan gitu, itu bukan konferensi namanya. Akhirnya dengan konsekuensi anggarannya nambah, harinya nambah gitu, lebih repot. Tapi Kak Glenn mau tuh untuk menerima masukan dari koalisi seni untuk bikin apa kelompok-kelompok diskusi. Mungkin beberapa teman-teman yang kebetulan juga hadir di Ambon juga ngalamin tuh. Jadi pesertanya dibagi ke 12 meja gitu, ke 12 kelompok. Nah, masing-masing meja itu ngeluarin 1 poin. Makanya jadi 12 poin itu. Nah, kayak gitu Oh, sih. Jadi ada lalu meja khusus ya. ya nggak lanjut nggak apa? Ya, jadi contoh misalnya ada meja khusus jurnalis musik, tuh ada Mas Wendy di situ kalau nggak salah, ada Mas Idar gitu-gitu. Terus ada meja khusus misalnya seni apa musik tradisi, ada musik etnik, ada meja khusus kesetaraan gender sama musik di dalam musik gitu, ada meja khusus hak ciptanya. Jadi memang macam-macam. Nah itu Kak Glenn menerima masukan itu ya dia mau gitu ngusahain dengan konsekuensi yang nggak sedikit gitu. Itu kan ngubah konsep acara dia setengah lah kita bilang. Dan dia mau Oh ya, itu untuk dulunya menerima itu. waktu dulu konsep acaranya gimana? Dulu konsep acaranya ya seminar sih, jadi seminar satu arah aja udah. Jadi si bincang musik itu, sisi diskusi ini nggak ada tadinya. Oh oke. Gitu. Dan pasti ada Akhirnya, penampilan musik ya, penampilan sebagai apa namanya perform. cuma ya pada waktu itu yang kita kagum adalah Kak Glenn tuh bersikukuh bahwa itu harus di Ambon gitu. Dulu kan Oke. soalnya katanya ceritanya ada wacana kalau Mas Yofi itu ngusulin di Bandung aja gimana gitu konferensi musiknya. Soalnya pada waktu Oh itu kan Bandung juga pengen didorong jadi kota kreatif apa-apa gitu. iya betul. Kalau nggak salah kota musik juga. Nah Kota akhirnya pada waktu itu Kak Glenn bersikeras enggak kita harus mulai dari Ambon nih gitu. Satu bahwa musik Indonesia harus ada narasi timur juga merupakan bagian gitu. ya. Dan satu lagi ngedorong Ambon jadi kota musik. Jadi ya dia dari awal udah kekeh banget tuh. Itu yang nggak bisa diganggu sama sekali lah. Kalau
konferensi musik itu harus di Ambon. Padahal kita tahu kan nerbangin orang ke sana puluhan orang, ratusan orang itu kan nggak sedikit gitu biayanya. Iya, dan dia tetap bersikeras untuk itu. Dan apa ya, sukses gitu kan ya, konferensinya itu sukses. Atau gimana dia memanage konferensi di sana menurut lo, Mas? Suasana di Ambonnya? Iya, maksudnya gini, bahwa kita mendengar di konferensi itu, jadi sebenarnya konferensi itu adalah dulunya diidupkan oleh Papri, tapi karena nggak jelas, akhirnya Glenn jalan sendiri. Glenn pengen ada. Gue nih, tolong dilurusin kalau salah ya. Glenn pengen ada. Akhirnya ya karena dia nggak ada yang jalan selain dia, akhirnya ya udah dia jalan sendiri, dia bikin kami gitu. Dia pengen, pokoknya orang-orang ngumpul, orang-orang musik terutama ngumpul ngomongin diri mereka gitu. Ngomongin bagaimana mereka perkembangannya, apa yang harus diatur, segala macam. Akhirnya kejadianlah itu dengan kerja keras, dia cari semua orang yang bantuin bikin konferensi, termasuk akhirnya dia minta bantuan koalisi seni dan kerja bareng gitu ya. Lalu kan akhirnya itu jadinya ada kami dulu buat konferensi musik, atau bareng-bareng tuh kami itu ya konferensi musik gitu. Kerjaannya salah satu dari kerjaan konferensi musik itu ya kerjaannya kami. Ya, jadi dulu tuh awalnya mungkin Kak Glenn menganggap bahwa kami ini itu namanya kan dulu kok Kami Musik Indonesia. Lucu juga sih emang. Yeah. Jadi akronimnya tuh bagian dari namanya. Nah, dia ingin punya satu wadah gitu untuk mengumpulkan orang-orang yang pengen bikin perubahan gitu dalam industri musik. Jadi awalnya tuh konsepnya adalah ini kayak semacam gerakan lah. Jadi kalau kita bandingkan era permusikan nih, ini KMTL-nya nih gitu. Jadi namanya si Kami ini. Jadi mereka adalah kumpulan musisi-musisi yang pengen berubah. Nama acaranya Konferensi Musik Indonesia gitu. Nah, awalnya memang terdengar tuh cerita bahwa Kak Glenn punya inisiatif. Pada waktu itu kan dia masih menjabat ya di dalam Papri, seingat aku. Jadi dia masih pokoknya salah satu pengurus lah. Direktur program atau apa gitu. Iya, salah satu pengurus gitu. Nah, cuma ide dia ini Kami kan budgetnya tinggi gitu kan, repot lah ngurusinnya karena jauh, melibatkan banyak orang. Kelihatannya dari teman-teman Paprinya sendiri mungkin agak ragu dengan ide ini, apakah bisa jalan atau enggak gitu. Apalagi kan mengejarnya kan Maret 2018. Ini acara kan pada waktu itu ketemu koalisi seni sekitar Desember lah, udah tinggal dikit lagi. Nah, mungkin dari situ dia merasa ditanggepinnya nggak terlalu semangat gitu ya. Dia merasa jalan sendiri, dia ngumpulin beberapa orang, kayak tadi Mas Dimas gitu ya. Mbak Intan itu untuk bantuin. Iya, mereka udah kerja bareng kan di Musik Bagus soalnya. Yang di Citos ya? Iya, Musik Bagus yang di Citos. Jadi mereka ajak itu, dan kayaknya Kak Glenn tuh bener-bener ngajak semua orang yang dia bisa ajak. Jadi kayak misalnya, dia ngundang juga Mbak Najwa Shihab, kalau nggak salah Narasi TV diundang juga deh untuk ngebantuin ngolah audiovisualnya. Seingatku ada deh. Jadi kayak Narasi TV nyumbang apa gitu di Ambon. Terus dia berusaha untuk ngumpulin sebanyak-banyaknya orang bisa bantu dia gitu dari backcraft segala macam. Nah, mungkin karena kebetulan dia ketemu koalisi seni di ujung itu, dia merasa, oh ini mungkin potensial juga untuk dia ajak kerjasama. Oke. Gitu, akhirnya dia kayaknya karena sangat inklusif gitu, dia ngajak lah. Padahal kita juga kenalan bener-bener kayak kenalan di acara, gimana sih, tukeran kartu nama gitu, udah pulang. Dan dia yang inisiatif untuk hubungin kita. Ya. Lalu setelah hasil itu, dia mulai apa yang dia obrolin ke lu apa setelah keluar 12 itu, dan bagaimana kesannya dia atas kerja kerasnya dia, lalu apa mimpinya dia saat itu gitu. Kan saat itu kita tahu bahwa selepas itu mereka menyampaikan 12 hasil itu ke Jokowi, itu kan kayak achievement banget ya. Lalu Jokowi bilang
apa aja, kebanyakan 12 itu apa aja, fokusnya dipersempit aja biar bisa lebih fokus karena 12 kebanyakan gitu. Tapi sebelum sampai ke sana, setelah proses mungkin dia cerita nggak malu apa dia merasa gimana, puas kah atau puas dengan proses penyelenggaraan maupun substansi, menurut lo gimana, Ves? Jadi sebenarnya 12 rencana aksi itu kan keluar malam setelah bincang musik lah. Ibaratnya pada waktu itu uh, aku dari Koalisi Seni sama beberapa tim substansi juga itu duduk bareng lah sama Kak Glenn. Ini nih kira-kira hasil notulensinya. Kita bisa bikin ini jadi jauh lebih sistematis lah, dibikin semacam gaya-gayaan dokumen Ambon gitu kita bilang ya. Ada waktu itu ada Mas Robi Navikula juga tuh malam-malam, kayak dia lagi lewat-lewat di sana gitu, terus dia ikutan ngebaca draftnya lah, dia ikut komen-komen, oh ini lebih baik begini begitu gitu. Jadi besoknya di Ambon di hari penutupan dibacain, tiba-tiba nggak lama kan ke istana tuh. Iya, kalau nggak salah langsung nggak lama kok. Nah itu aku dikabarin itu aku lagi di luar kota, jadi tiba-tiba pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 pagi aku ditelepon sama Kak Glenn. Hafes, ada di mana gitu? Oh, aku lagi di Surabaya nih gitu. Aku lagi pada waktu itu lagi di Surabaya. Oh, soalnya kita nanti jam 11 sampai jam 10 pagi dipanggil Pak Jokowi ke istana, disuruh nyerahin hasil 12 rekomendasi itu. Ya kaget dong. Hah? Kayak hebat juga nih gitu. Manuver apa 12 ya, itu tuh yang aku ya nggak nyangka sih. Iya. Ibaratnya kayak kita bikin 12 rencana aksi itu di Ambon tanpa punya tanpa punya bayangan gitu. Dokumen ini akan kemana ya gitu. Dikasihnya ke siapa ya? Dan tiba-tiba itu nyampe ke tangan presiden gitu. Itu kan menurutku salah satu capaian, benar-benar dia iya. Dia bisa mengkonekkan itu gitu. Nah, dan menurutku kerja sama Kak Glenn tuh istimewanya tuh di situ gitu. Sebuah kemewahan yang nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Bisa punya tanda kutip dia didengar bahkan oleh presiden gitu. Presiden mau ngedengerin apa yang ingin dia nyatakan. Dan itu menurutku salah satu poin tambahnya dia. Dan orang menganggap itu bukan sebagai satu manuver politik atau apa, bukan. Orang menganggap ya udah memang dia punya perhatian lebih aja untuk industri musiknya dia, sehingga orang melihat gambar dia salaman nama Presiden Jokowi pada waktu itu ya biasa aja, nggak ada apalah gitu. Dan itu satu lagi dia sangat orangnya kan sangat nggak menepuk dada gitu ya. Jadi pada waktu 12 rencana aksi itu jadi, dia nganggap itu kerjaan kita-kita yang ngetik gitu. Dia cuma nganggap, oke ini keren banget teman-teman, terima kasih udah ngebikinin ini. Padahal ya itu kan nggak akan jadi kalau bukan karena dia yang punya inisiatif gitu, bikin si konferensi ini. Dia merasa dia hanya sebagai I.O. gitu. Aneh kan kalau menurutku sih orang kayak Kak Glenn itu. Ya. Kenapa tuh, Mas? Enggak, lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di gua yang gambar elunya yang agak hilang lagi. Gara-gara gua nggak tahu ada pop up di mana? Di handphone gua. Ya udah lanjut, Ves. Akhirnya lu nggak bisa ikut tuh ke istana? Nggak bisa. Aku ya pada waktu itu aku akhirnya telepon Mbak Linda, pengurus Koalisi Seni. Mbak Linda, ini ada undangan ke istana. Aku di Surabaya gitu kan, karena ada kegiatan sama Kemendikbud pas waktu itu. Akhirnya Mbak Linda yang berangkat. Oke. Lalu nggak lama setelah itu apa? Setelah konferensi musik itu ada kegiatan apa lagi sama Glenn, Koalisi Seni? Atau langsung dia aktif menjadi anggota ya kalau nggak salah ya? Ya, jadi pada pulang dari Ambon setelah ketemu Presiden Jokowi nggak lama itu Kak Glenn bilang, nih konferensi nggak bisa cuma sekali nih, dia ngomong gitu. Jadi dia cerita bahwa dia punya komitmen bahwa konferensi ini minimal 10 tahun ke depan harus ada tiap tahun. Ngomong gitu dia. Jadi kami itu dirancang untuk ada sampai 2028 berarti ya kalau 10 tahun.
Itu mimpinya dia tuh. Jadi dia pengen ya konferensi pasti kalau cuma sekali dua kali orang akan lupa. Dia pengen bikin ini sebagai platform yang orang akan ingat dan akan pakai terus gitu. Jadi dia bilang apapun yang terjadi tiap tahun harus ada ya. Dan ini kalau bisa kita turunin menjadi kegiatan yang lebih reguler gitu. Nah akhirnya kita berusaha mindahin si platform konferensi ini ke bincang diskusi yang lebih kecil ke Musik Bagus Day. Iya, jadi kan Musik Bagus Day itu kalau nggak salah tiap Senin apa tiap Kamis gitu ya, tiap bulan. Pada waktu itu aku agak lupa harinya. Pokoknya sebulan tuh ada sehari itu pasti ada acara diskusi musik aja. Nah itu koalisi sini diajak untuk ngisi. Pas itu sempat juga kayak dari 12 rencana aksi itu kita harus kerucutin nih jadi 3 yang bisa kita kejar targetnya untuk 2019 gitu. Bikin ketemuan di Jenja Citos akhirnya jadi fokusnya ke pendidikan, pendataan, sama lupa aku satu lagi, infrastruktur. Nah jadi memang Kak Glenn menganggap bahwa si kami ini sebuah kerja jangka panjang buat dia. Nggak cuma bikin acara woro-woro sekali gitu, sukses terus dia lepas. Dia memang dari awal udah bilang ini seenggaknya dia punya harapan akan terus ada selama 10 tahun. Gitu. Oke. Lalu kita ketemu lagi intens itu di RUU Permusikan ya. Yang mana RUU Permusikan itu pun salah satu sumber utama orang-orang pada dapat itu ya dari Glenn itu sendiri kan. Glenn waktu itu mau ada merasa bahwa kok hasilnya begini ya, dia ngajak orang-orang banyak untuk baca dan curhatlah ke ketua DPR. Ini harusnya kalau ada undang-undang musik ini bukan yang kayak gini, tapi lebih ke tata kelola permusikannya gitu kan. Waktu itu kita datang ya, Ves ya, berdua ya. Maksudnya rame-rame, kita berdua datang bersama orang-orang yang lain semua. Banyak di sana gitu kan. Gue inget soalnya kalau di foto gue liat di sebelah Glenn lu ya. Iya tuh, aku kaget juga tuh tiba-tiba lu duduk sini gitu. Wah, kaget deh pas waktu itu. Jadi RUU Permusikan tuh juga lucu tuh. Jadi cerita awalnya itu kalau nggak salah pas Musik Bagus Day keberapa gitu ya, Kak Glenn tiba-tiba bilang, Ves, gue ada info penting nih, gitu. Lu tolong baca ya, gitu. Dia akhirnya ngirim tuh via WA draft RUU Permusikan. Aku lupa bulan November apa Desember gitu, 2018. Dia ngirim nih si draftnya. Ya, November Desember 2018 ya. Dia bilang, tolong ya dibaca nih, ini gue dapat, tolong dibaca dan ditandain lah kira-kira ada nggak yang menurut lo nih bermasalah, Ves, gitu katanya Kak Glenn. Nanti kalau udah selesai, bisa kita coba angkat nih tahun besok gitu dia bilang. Bikin segala macem, aku bikin paparannya, akhirnya Januari tuh bikin acara di depan toko dia yang baru pada waktu itu, Musik Bagus. Toko musik bagus, bikin. Kalau nggak salah Kak, Mas Kolil datang deh. Gue datang. Itu pertama kali gue tahu ada itu barangnya ada gitu. Ada permusikan itu barangnya ada. Sebelumnya itu desas-desus. Ada RUU musik nih, undang-undang musik, ada undang-undang musik itu kayak desas-desus. Nah, karena waktu itu si Musik Bagus itu bilang mau ada diskusi soal RUU Permusikan, gue pengen tahu dong, gue datang di situ. Ya pas waktu itu Mas Kolil lu soal RUU Permusikan, loh kok udah ada nih, Hafiz udah ngomongin nih gitu. Ya tuh emang awalnya gimana caranya dia dapat kita juga nggak tahu ya. Cuma maksudnya dia ngebocorinnya ke kita pada waktu itu duluan, ke koalisi seni. Bikin keluarlah tuh pasal 50 sama pasal 5 yang setar membahana itu kan. Keluar pada waktu itu kebetulan diskusi Musik Bagusnya itu banyak wartawan. Diangkat lah. Dari Detik ada, dari Metro ada kali ya. Banyak deh pokoknya. Nah akhirnya
gue tuh diwawancara setelah itu dari Detik sama dari Metro gitu. Iya, intinya kita bertiga lah itu pada waktu awal-awal permusikan tuh mau nggak mau merupakan orang yang tahu duluan gitu. Udah, terus Kagel yang bilang, nih Ves, setelah kita diskusi musik bagus ini, kita ketemu sama ketua DPR gitu. Terus dalam hatiku, ini apalagi kemarin ketemu presiden, terus sekarang ketemu ketua DPR gitu. Kayaknya gampang banget hidupnya jadi Kaglen ya. Mau ketemu siapa tinggal ketemu. Akhirnya itu yang kita akhirnya bareng-bareng sama beberapa musisi lain kan, ada Mas Dani Pete gitu-gitu ya, aku lupa deh. Banyak deh. Banyak banget. Maksudnya itu semua pasti diteleponin satu-satu itu sama Glenn. Macam-macam kan. Maksudnya mulai ada Tompi pasti ya. Ada Kadri, ada Andin, ada Yunisara, ada Vira Talisa kalau nggak salah. Ada rapper. Apa siapa? The Massive. Aduh. Rian, ada Rian. Macam-macam lah, ada Berli Kumahua kan udah datang semua tuh. Iya, betul. Nah pada waktu itu juga apa yang aku kaget kan, maksudnya kalau ketemu sama, biasanya orang itu cenderung menjaga eksklusivitas akses kepada pejabat ya. Maksudnya kita ketemu presiden sama ketemu ketua DPR biasanya tuh kan diumpet-umpetin gitu. Nah kalau dia nih enggak, malah dia ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut hadir. Itu menurutku yang juga salah satu hal yang agak jarang tuh. Dia ya udah mau ini dia yang berusaha untuk buka kontak ke sana, tapi dia nggak berat hati gitu untuk ngajakin teman-teman yang lainnya untuk menyuarakan pendapatnya dia juga untuk ikut ketemu pejabat ini. Nah setelah kita semua ketemu sama ketua DPR Bambang Susatyo ya, itu kan di luar dugaan, yang keluar justru DPR akan mempercepat pembahasan RUU permusikan atau apalah gitu. Jadi kayak mereka juga agak-agak blunder gitu kan, mereka nggak nangkep apa yang menjadi kegelisahan kita ketemu mereka gitu. Betul. Akhirnya pulang dari situ, kalau nggak salah Mas Khalil langsung 2 hari atau 3 hari tuh bikin KMTL itu. Iya. Panas lah. Jadi eskalasi isunya kan di situ tuh, setelah musik bagus, keluar pasal 50 sama pasal 5, kita ketemu ketua DPR bikin pernyataan ingin mempercepat RUU permusikan, KMTL lahir, langsung jadi bahasa nasional lah gitu. Jadi terbelah lagi waktu itu sebenarnya Glenn ada di posisi bahwa undang-undangnya direvisi karena sebenarnya kita butuh undang-undang tata kelola industri musik gitu ya. Karena dia memang merasa perlu banyak yang diatur. Karena itu bagian dari apa yang dia perjuangkan. Dia kenapa, kalau nanti Ves kalau punya waktu bisa dibaca wawancaranya Wendy Putranto dengan Glenn sebelum dia sebelum dia keluar dari Sony. Jadi dia mau menyelesaikan album itu terus keluar dari Sony itu tahun 2010. Ya dia merasa bahwa banyak kekerasan atau power relasi yang tidak setara menyebabkan banyak keputusan-keputusan yang berat sebelah. Itu yang dia mau perjuangkan nih, di industri, gimana posisi tawar orang-orang itu setara lah. Jadi itu dari 2010 ya kalau kita baca di wawancaranya Wendy. Sekarang diupload lagi di webnya Wendy karena peristiwa meninggalnya Glenn. Nah dari situ kelihatan bahwa dia emang udah 10 tahun tuh menyuarakan bahwa industri memang ada yang salah nih, jadi mesti perlu diatur. Nah, ketika ada RUU permusikan kan sebenarnya kan momentum ya buat industri musik untuk bisa berbenah gitu. Kapan lagi ada undang-undang yang udah masuk prolegnas bisa bisa bergulir gitu, dan kalau diselesaikan dengan baik dia akan berguna gitu. Tapi di satu sisi ada kubu-kubu orang termasuk gua yang merasa dari awalnya ini udah nggak bener niatnya ini karena prosesnya begini, naskah akademiknya nggak bener, terus lalu kita pengennya itu dibatalkan. Jadi ada 2 kubu, revisi dan dibatalkan. Nah akhirnya Glenn sebagai orang yang ingin
direvisi, dia harus mempertahankan argumennya di tempat-tempat teman-teman yang sebenarnya pro pembatalan, tapi kita tuh sangat apa ya, sangat aktif mengadakan kegiatan. Jadi dia harus nyamperin orang-orang untuk mempertanggungjawabkan argumentasi dia kenapa RUU Permusikan tetap harus jalan tapi direvisi total gitu. Ya kan? Kasihan ya ngeliatnya ya. Sebenarnya kalau karena banyak orang yang sebenarnya ada di kubu dia juga gitu, tapi nggak mau berusaha untuk itu gitu. Iya, jadi sebenarnya kan ceritanya tuh agak lucu ya. Kan cerita soal Kak Glenn bermasalah dengan label itu kan ya karena segala macam hal merupakan salah satu latar belakang prelude lah ibaratnya. Kenapa dia kekeh banget ya sama RUU Permusikan. Yeah. Nah, cuma memang kan dilemanya adalah kita semua pengen ada perbaikan gitu ya. Tapi RUU Permusikan menurutku tuh kayak dagelan legislasi lah. Gila, ada undang-undang seancur itu prosesnya tuh pertama kali lah aku ngalamin selama ini aku kerja di kebijakan gitu ya, advokasi kebijakan. RUU Permusikan tuh RUU yang salah satu yang paling serampangan lah proses nyusunnya. Jadi memang Kak Glenn tuh sebenarnya pengen bilang bahwa kita butuh loh satu aturan yang bisa jadi aturan main buat kita semua, karena yang namanya industri musik Indonesia hari ini tuh kayak Wild West gitu, hukum rimba, yang punya modal paling gede yang bisa ngatur yang lain gitu. Cuma di sisi lain memang kondisinya dilematis ya. Udah terbukti bahwa DPR kita pada waktu itu bukan merupakan legislator yang handal. Jadi kita dari sisi masyarakat pun udah nggak percaya gitu. Memang kalau kalian mau ngerevisinya sebagus apa gitu. Sehingga memang argumennya kesannya jadi, wah, Glenn Fredly ini udah tahu undang-undangnya jelek masih aja pengen dipertahankan gitu. Padahal di sisi lain dia sadar bahwa kalau sampai undang-undang ini tanda kutip ya, si kapalnya ini tenggelam seluruhnya gitu, ya udah nggak akan ada kesempatan lagi nih untuk adanya undang-undang khusus untuk industri musik yang bisa kita bajak tanda kutip. Iya. Nah, mempertahankan argumen itu di tengah polemik ya ada Anang Jerings lah segala macem kan beratnya bukan main ya. Dan pada waktu itu musisi kan sangat emosional ya. Jadi pilihannya antara lu tolak atau bukan tolak, berarti gitu doang lah. Pilihannya nggak ada di tengah-tengah tuh. Pilihannya antara Anda merupakan bagian dari yang menolak atau Anda merupakan bagian dari pendukung RUU jelek ini. Nah, Kak Glenn sebagai orang yang juga harus menjaga asanya dia sendiri untuk terus punya relasi yang baik dengan para pembuat kebijakan itu ya ibaratnya kayak pelanduk di antara dua gajah gitu. Dia ya, sebenarnya total lebih ke ini sih, lebih ke lebih ke menyayangkan bola udah nyampe ke DPR, kalau digagalkan itu takutnya nggak ada lagi kesempatan itu ya. Jadi lebih ke situnya aja, dan merasa bahwa bukan hanya kapan sampai ke sana lagi undang-undang musik, tapi memang perlu ada gitu. Jadi dia sebenarnya lebih itu, kalau soal hubungan baik nggak, ya perlu dijaga, tapi dia gue rasa lebih substansial sebenarnya upaya dia untuk terus menjaga agar ya paling nggak ini bisa jalan lah gitu ya. Tapi memang deras banget upaya penolakan, dan akhirnya digagalkan, dikeluarkan dari prolegnas, nggak dijalankan lah RUU Permusikan. Gue melihat ada satu hal, gue inget banget kayak satu momen waktu ada diskusi di Selatan, tempatnya Tika itu, dia jadi merasa begini, gue udah bilang juga kemarin ke Wendy, si Wendy bilang, ini Glenn ini gini, terus si Glennnya bilang, Wen nggak gitu, Wen, lu jangan framing gue terus, segala macam gitu kan. Kocak gue ingat gitu tuh di situ, jadi seolah-olah Glenn tuh pengen undang-undangnya goal gitu, padahal enggak, gue pengen ada revisi gitu. Oke, dan itu dia merasa di framing, tapi dan akhirnya kalah kan Glenn gitu ya. Ibaratnya dia harus udah lapang dada bahwa undang-undangnya nggak dijalankan. Tapi apa coba ya, lihat berikutnya,
berikutnya dia kerjasama sama Wendy untuk bikin M Block. Itu yang bikin gue kan nggak tahu berita apa, tiba-tiba kalian bisa kerjasama sama Wendy bikin M Block dan jalan dan jadi prototipe bagaimana revitalisasi aset-aset tua gitu kan. Bagi banyak pejabat itu kayak sebuah chance untuk memanfaatkan aset-aset yang terbengkalai gitu. Dan itu dia begitu bekerja sama orang yang waktu di forum itu nge-kick dia abis-abisan gitu. Dan dia dengan jiwa besarnya, ya udah gue bisa terima di sini kita beda pendapat, abis itu kita kerja lagi terus-menerus di hal yang lain gitu. Ternyata ketika ada ribut-ribut pemusikan, mereka memang sedang ada kerja bareng itu. Jadi di satu kerjaan bareng untuk mengurus revitalisasi aset Peruri, Lokananta gitu ya. Dia kerja sama Wendy, tapi di RU Permusikan itu pecah jalan ya, Wendy kemana, bareng ke ANTL, Glenn kemana gitu. Jadi gue merasa gila, jiwa besar banget itu yang nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Ya itu juga aku kaget sih. Setelah RU Permusikan selesai itu Juni ya, setahu aku Juni lah. Habis Lebaran kok ya. Yeah. Juni beres RU Permusikan, udah tutup, terus tiba-tiba nggak lama kayak persiapan kami 2019 kan. 19. Terus nah, Kak Glenn cerita, Fes, ini gue lagi akan soft launching nih. Gue punya proyek namanya M Block gitu, di Blok M, bareng sama Wendy Putranto jadi program ya, manajer program atau apa gitu. Terus aku kayak, Mas Wendy yang ini apa namanya KNTL kemarin yang manajer Seringai, iya gitu. Aku kaget juga tuh. Walaupun ternyata kan ceritanya mereka ternyata temenan dari kuliah kan. Iya, mereka ya pernah kan lagi kuliah, tapi ya lebih eratnya lagi mungkin setelah sama-sama di musik ya. Cuma menurutku itu ya salah satu ininya Kak Glenn sih, dia ibaratnya kayak memang nggak punya rasa perlu memiliki musuh gitulah. Buat dia siapapun dia gitu ya, nggak peduli sama latar belakangnya, selama tujuannya adalah untuk memperbaiki musik ya sama dia akan dia rangkul gitu. Dan menurutku itu kan salah satu bukti bahwa dia nggak patah arang ya. Setelah RU Permusikan gagal, dia berusaha untuk mencari caranya sendiri gitu, membuktikan bahwa gue bisa kok berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan tidak menggantungkan nasib pada undang-undang gitu. Dan maksudnya ya berhasil kan, kita lihat M Block sekarang kan sebuah pecah banget gitu, orang nggak pernah nyangka akan ada yang kayak gituan gitu. Betul, itu bahkan udah mulai ada, mereka udah ya gue nggak tahu, gue nggak berhak juga sih ngomong, tapi kalau ngelihat story-storynya dari teman-teman internal ya M Block, bahwa mereka udah mulai ngelihat aset-aset yang lain ya, berbagai kota lainnya, itu kan sebenarnya kayak jadi ini sebuah prototipe yang sukses dan orang layak untuk mengikuti jejak mereka gitu. Iya, iya sih, gosipnya kan katanya M Block mau buka cabang lah gitu di kota-kota lain. Tapi maksudku itu salah satu bukti nyata dia punya poin infrastruktur di 12 rencana aksi itu kan. Dia nggak sekedar minta ke pemerintah bangunin dong gedung pertunjukan gitu, enggak. Dia sekedar ya, pemerintah kasihlah gue kesempatan untuk membuktikan infrastruktur musik itu bisa kok dikerjasamain antara pemerintah sama masyarakat gitu, dan dia membuktikan itu. Iya, soalnya menurut gue gila loh, susah loh meyakinkan misalnya BUMN yang nggak berkecimpung di industri musik untuk tahu bahwa ini nih potensial, memang nggak langsung dapet uang baliknya gitu ya, tapi ini potensial ke depan karena ya musik pop itu banyak itunya peminatnya gitu sebenarnya. Dan tapi kan itu sebenarnya juga ya industri musik juga kan susah gitu sekarang, jadi kemampuan dia meyakinkan BUMN untuk mau terlibat di dalamnya itu gila sih menurut gue. Dan itu ide yang kita nggak nyangka kan. Dan maksudnya Kak Glenn mempersiapkan itu semua di saat dia juga masih berjibaku soal kami, nyiapin kami.
Habis Betul. baru lepas dari Ero Permusikan gitu. Hmm. Ngurusin musik bagus juga. Dan aku nggak tahu deh project-project dia yang lain yang mungkin di luar musik gitu ya. Yang Ya tentang dia masih pernah nulis di Jakarta Post soal tahanan politik dari Papua dan Ambon kalau nggak salah ya. Dia masih terlibat itu dalam hal hak asasi manusia. Maksudnya dia update, dia masih punya keinginan membebaskan tahanan politik di Papua dan Maluku. Lalu soal perdamaian di Maluku juga dia terlibat aktif juga tuh di sana. Bikin macam-macam. Lalu Visinema dia sebagai produser ya. jadi sebetulnya dia memang benar-benar seluruh hidupnya dia pakai untuk berusaha memperbaiki keadaan lah, baik keadaan di musiknya yang sendiri. dia bisa gitu ya, yang dia bisa. Gue tadi dengar juga diskusi soal apa yang udah diperjuangkan Glenn gitu sama di Pusat Paramadina. Glenn terlibat beberapa kali soal perdamaian di Maluku, toleransi umat beragama. Terus si Angga cerita bahwa gila, dia memang pemikirannya banyak banget, concernnya kepada berbagai hal, dan dia punya strategi-strategi yang dia terukur gitu untuk bisa supaya gagasan-gagasannya dia itu sampai gitu. Jadi memang mikir, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan uang. Kan itu pasti banyak yang pakai uang pribadi tuh, Ves. Oh ya kacau sih itu kalau itu. Cerita-cerita soal kami, Ambon itu kan wah gawat sih itu kalau itu. Iya, maksudnya orang mau ngeluangin uang pribadi buat acara bareng-bareng, bukan buat acara keluarga nih. Buat acara kita semua yang mungkin kita bisa mendapatkan manfaat gitu kan, gila maksud gue. Nah kayak gitu. Dan kalau lo terakhir sama Glenn setelah persiapan, abis Ero Permusikan, M-Block, dia bilang ada konferensi musik yang di Bandung ya, yang kedua. Yang kedua, dan itu rencana waktu itu mau ada sebulan sekali. Kalau yang di Bandung itu kelanjutan sebetulnya. Jadi kan musik bagus sempat tuh berjalan sekitar 6 bulan apa. Yeah. Sebelum dipotong sama Ero Permusikan lah. Ero Permusikan kan semua bahasan pasti Ero Permusikan lah sampai Juni. Lepas Juni kita punya beberapa kali diskusi di Musik Bagus soal tema-tema kami 2019 lah. Musik dan perdamaian kalau nggak salah temanya. Yang Bandung ini terjadi nih, kami 2019. Ini juga dramanya lumayan. Kan mestinya yang namanya konferensi musik itu tiap hari musik ya. Maret. Cuma kan 2019 Maretnya kan Pilpres. Nah akhirnya diundur lah ke November gitu ya. Diundur ke November. Ternyata banyak lah masalah bahwa tempat harus pindah dari Jakarta ke Bandung karena Jakarta penuh atau gimana gitu. Karena semua acara numpuk akhir tahun kan. Pindah ke Bandung, nah karena semua acara numpuk akhir tahun, semua musisi manggung, semua musisi lagi dapat job, konferensi musiknya nggak terlalu rame gitu. Banyak juga pembicara yang cancel segala macam. Tapi ya Kak Glenn bilang nggak bisa, ini udah komitmen kita untuk punya konferensi musik setahun sekali gitu. Intinya dia nggak peduli lah bahwa konferensi ini rame atau enggak, konferensi ini banyak musisi yang hadir atau enggak, yang pasti dia akan tetap jaga konferensi ini akan terus ada tiap tahun. Jadi ya konferensi 2019 ya tetap jalan. Dan untungnya dengan segala upayanya dia ya lumayan ganti, jadi bukan lagi fokusnya ke musisi-musisi ibu kota yang dipindahin ke satu kota untuk ketemu, tapi untuk yang Bandung ini dia ngerangkul semua musisi yang ada di Jawa Barat justru. Jadi agak beda nih, kalau di Ambon kan Ambon sebagai venue, tapi kebanyakan musisi Jakarta yang terbang ke Ambon untuk bikin konferensi. Kalau yang di Bandung ini kebanyakan yang hadir itu ya musisi Jawa Barat. Oh ya. Gitu. Jadi perbedaannya di situ sih. Itu bulannya November ya, Ves. Habis itu November. Jadi merancang sesuatu lagi kan pasti sama dia. Ya, jadi pada waktu November itu ngelihat kami dengan konsep konferensi gede-gedean itu cukup sulit lah untuk diulang terus setiap tahun. Akhirnya kita pada waktu itu pengen punya konsep kami nih dipindahin deh ke M-Block. Jadi mini-mini gitu loh. Sebulan sekali di M-Block akan ada rangkaian konferensi musik menuju puncak. Jadi
nantinya tuh kami 2020 gitu rencananya, di hari konferensinya tuh udah cuma perayaan aja, karena konferensinya udah bergulir setiap bulan. Bulan. Kebetulan kan karena Kak Glenn salah satu penggagas M-Block, jadi dia punya kemewahan itu. Ya udah bikin Iya. konferensinya di M-Block aja, sekalian jadi projectnya sini gitu. Iya. Tadinya pas Hari Musik 2020 mau kick off. Hmm. Itu jadi ceritanya Hari Musik 2020 tuh pengen jadi kick off-nya kami 2020 dengan konsep yang baru lah rencananya. Tapi ya kan Tuhan berkata lain ya. Pada waktu Hari Iya. Musik Nasional aja kan Kak Glenn udah nggak datang tuh, katanya udah mulai sakit lah. Jadi Iya, itu tuh terakhir kali, katanya hari pertama dia sakit. Jadi dia nggak bisa datang di peluncuran Federasi Serikat Musisi Indonesia di mana dia menjadi sekjen di situ. jadi dia nggak bisa datang tuh. Jadi terakhir kali ketemu Kak Glenn ya pas persiapan Hari Musik itu. Dia deh ya. Justru pas Hari Musik Nasionalnya itu dia nggak ada. Kita Ya, ya yaudah. gue masih ketemu tapi sebelum itu sebenarnya justru gue sebelum anak ngelahiran. Februari ya Jadi berarti ya. Februari akhir gitu. Jadi gue pernah meeting sama beberapa peneliti, ada Pak Ihsan Ali Fauzib dari Pusat Paramandida dan Pak Zainal Abidin Bagir dari UGM. Mereka tiba-tiba ngajak meeting bahwa mereka ada request nih dari Glenn Fredly untuk bikin agar musik Indonesia, musik populer itu dikaji secara akademik. Hah? Oh ya. Lu pernah dengar gak? Iya pernah. Itu kok nggak salah Mas Rizky Summersby ya juga punya ide yang sama tuh. Dia pengen bikin Betul. konferensi apa? Musik apa gitu. Iya, dia kalau Rizky itu bikin konferensi ya. Kalau dia akhirnya ingin nih ya, itu belum kejadian. Jadi itu dia ingin mengadakan sayembara menulis musik populer. Jadi nanti tapi secara akademik. Nah dari situ bagaimana dia ngasih contoh, kan sebenarnya program Tanda Mata, konser yang dia adakan tuh Tanda Mata udah ada 3 kali kalau nggak salah diadakan tiap ulang tahunnya dia, tapi justru mengkonserkan orang lain gitu. Ruth Sahanaya, Slank, Mas Yofi kalau nggak salah. Kus Plus kalau nggak salah. Ruth Sahanaya, Slank, Kus Plus, ada satu lagi kali, Yofi kali ya? Mas Yofi ya. Iya, itu kan namanya Tanda Mata. Dia pengen bahwa itu dikaji secara akademik gitu, dan wah, terus dari situ keluar kayaknya kita mau ngadain sayembara. Nggak lama, seminggu kemudian rapat lagi mempertajam. Nah itu gue ketemu sama Glenn, iya nih kita perlu nih untuk agar musik populer Indonesia hadir di mana-mana gitu, di kajian akademis ada, di industrinya ada, di mana-mana lah gitu, jadi lebih ramai gitu. Dan ya apa ya, gue kasih tahu nih ada buku dari Belanda, Leiden Uni, yang ngomongin soal musik dari sisi akademik. Ini terbitan ini bukunya. Oh ya dia beli tuh, terus ya udah nggak lama dari situ itu terakhir ketemu. Ya udah dia melahirkan, dengar kabar istrinya melahirkan, punya anak, dan tiba-tiba lo kaget dengernya. Jadi kita nggak pernah dengar kalau dia sakit gitu, tiba-tiba udah meninggalkan kita semua tuh, yang lemesnya seminggu, Ves. Iya, aku kalau nggak salah tuh kan pada waktu terakhir kali rapat-rapat persiapan Hari Musik itu dia udah mulai pakai masker lah, ibaratnya udah mulai nggak kelihatan lah mukanya, udah pakai masker gitu. Dia selalu ngaku ya, ini lagi pilek nih, gawat nih, lagi pilek nggak jelas gitu dia bilang. Dia nggak pernah bilang kalau dia punya penyakit yang lebih serius gitu. Ya memang mimpi dia masih banyak banget sih. Kalau nggak salah dia pengen punya Institut Tanda Mata, mungkin itu kali. Akademi ya, Institut Akademi. Ya, Institut Tanda Mata atau apa. Dia memang sempat pernah cerita beberapa kali. Di kepalaku yang kayak, ini orang nggak habis-habis ya. Ibaratnya kalau bahasa ininya BM lah, banyak mau gitu. Cuma ya kemauan dia selalu yang kayak gitu, selalu yang untuk orang lain, nggak untuk dirinya sendiri. Dan gede gitu, dan berhasil. Kalau yang lain-lain nih, kita kan jadinya kayak, hah serius lu, mahal lu itu bikin sayembara penulisan kayak gitu-gitu. Tapi dia yakin banget, tapi ini emang harus ada. Dan biasanya kalau udah kayak gitu, ya dia mengupayakan mati-matian untuk bisa kejadian, dan keseringan jadi kan sebenarnya. Jadi kayak itu kayak
langsung lemes karena ngelihat begitu banyak hal yang dia urusin yang kita taken for granted aja bahwa itu semua beres gitu. Ternyata itu dia yang ngurusin, terus dia nggak ada, langsung kebayang siapa yang kuat menopang itu semua gitu. Ya kan selalu ya kita baru merasa kehilangan kalau udah hilang gitu. Iya emang gitu. Tadinya Tapi kan ya santai udah, lah ya. emang lemesnya tuh kayak dia kayak menopang banyak banget. Lalu mungkin aja kita bahkan nggak sejalan. Kalau gue mungkin nggak harus sejalan terus menerus gitu ya. Tapi dia yang pembawaannya begitu bersahabat, walau mungkin kita nggak selalu sejalan tuh, jadi rasanya kayak ada jalan bareng juga gitu. Jadi itu yang membuat makin berat gitu. Dan kita tahu banget hal-hal yang besar-besar itu benar-benar ada di kita secara tidak sadar menaruhnya di pundak dia gitu. Jadi emang dia kayak keberatan beban itu juga itu yang sekarang merasa lemesnya nggak hilang-hilang itu ya. Itu karena mungkin memang dia menguasai hajat hidup orang banyak banget. Iya, makanya pas waktu Kak Glenn akhirnya memutuskan nikah dan punya anak itu kan kaget ya. Wah, hebat sih. Ya, bagus lah. Maksudnya selama ini udah terlalu sibuk dengan urusan orang lain gitu ya. Akhirnya kan dia 2019 itu kan nikah, punya anak, terus bikin album baru gitu. Ya mulai ngelihat, oh ya udah mulai balik lah untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri gitu ya. Iya. Tapi ya untung semuanya kesampaian dulu sih gitu. Sebelum akhirnya Kak Glenn harus pergi duluan gitu. Dan harus diterusin kayaknya Ves. Ya tugas beratnya ya di kita gini yang dulu udah pernah merasakan kerja sama dia, tahu mimpi-mimpinya dia, tuh sekarang dia nggak ada kan langsung siapa nih yang bisa, karena susah banget untuk menggantikan peran dia ya dengan semua kualitas yang dia punya gitu ya, pengaruh, cara bicara gitu, kemampuan dia merengkuh orang-orang ya, spektrumnya tuh luas gitu, dari preman sampai pejabat itu anak SMA. Iya, benar-benar luas banget spektrumnya itu yang mungkin juga nggak tergantikan selain memang segala kejernihan dia, kemauan dia mau berkorban gitu, repot-repot ngurusin orang lain tuh dia mau gitu. Kan nggak banyak banget orang yang bisa begitu gitu. Jangankan musisi gitu ya, orang aja nggak banyak gitu kayak gitu. Iya, mungkin yang jangankan seniman. Mungkin adalah, kita tahu lah beberapa orang yang punya kemampuan itu gitu, tapi nggak mau gitu, nggak mau capek, nggak mau aduh repot, ngapain ngurusin orang, gua aja nggak beres, belum beres gitu. Kalau dia udah semua selesai tentang dirinya dia, tinggal itu aja memperbaiki misalnya ekosistem supaya orang bisa lebih banyak lagi mendapatkan manfaat dari situ. Ya semoga mimpi-mimpinya tetap bisa jalan, Ves. Koalisi sendiri rencananya gimana nih? Berapa program kan banyak yang sama Glenn kan? Ya paling karena sebetulnya kan program Kak Glenn kebanyakan di bawah yayasannya dia ya, Yayasan Rumah Beta. Paling setelah kita masa berkabung ini selesai, kita akan mulai ngomongin sih gimana kelanjutan dari rencana-rencana yang Kak Glenn yang belum terpenuhi gitu. Harapannya sih seenggaknya walaupun dengan cara yang mungkin berbeda gitu ya, tidak bisa lagi seperti dulu pada waktu Kak Glenn masih ada, tapi ya mimpinya dia tetap harus kita jagalah, semangatnya dia. Amin. Ini ya terima kasih juga karena ini udah lewat sejam, tapi karena tadi dipotong jadi mungkin masih bisa sekarang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah datang menyimak dan memberikan komentar. Ini ada Bang Holil akan niat melanjutkan, Kak Glenn nggak bisa tadi kan nggak tergantikan, dia segala apa yang dia lakukan tuh jauh dari gue, dia punya semua kekuatan itu yang dia juga mau gitu ya. Terus dari Oming, jaringan media Kak Bunga tuh iya tuh, sehingga banyak yang datang ya waktu di Musik Bagus Citos. Lalu ada yang selamat malam, ada mengingatkan kalau maghrib, iya nih sebentar maghrib ya.
Terus pamit dulu. Ya, makasih sudah datang. Ada Mbak Reta, ada kampanye juga tentang keberagaman lewat musik. Oh ya, dia juga tuh sama Tompi. Dia punya lagu soal keberagaman. Lalu udah itu aja. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyimak, dan Hafiz, makasih banyak Hafiz sudah cerita-cerita Ya, dengan sama-sama Mas Kolil, udah diajak. Ya, semoga kita bisa terus sehat di masa pandemi ini. Salam buat Ya, teman-teman. semoga sehat-sehat semua. Ya. Salam juga buat teman-teman kios, buat Mbak Irma. Ya, Hafiz ya. Yo. Ya, sama-sama Mas Kolil.